tidak lagi, ya sekali lagi tidak lagi menambahkan karet gelang di bagian kepala regulatornya atau kepala valve-nya ini. Wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu semuanya, kita akan sesi kedua praktek. Namun tadi saya dibisikin sama Pak Kadek nih, ada tambahan praktek, yaitu praktek menggunakan hidran. Ya Pak Kadek ya? Ya, praktek menggunakan hidran, sehingga nanti kita fokus terlebih dahulu terkait dengan edukasi terkait dengan kompor gas. Yang kedua nanti praktek menggunakan apar, dan nanti orang tertentu menggunakan hidran. Yang akan kita gunakan adalah hidran pilar. Ini Pak Kadek. Ya, kita menggunakan hidran pilar. Hidran pilar itu tekanannya cukup tinggi. Secara standar, secara aturan minimal 7 bar, maksimal 12 bar. Jadi 7 bar kalau kena hidung ya hidungnya bisa pindah Pak. Ya lumayan tuh. Kalau kena mata, matanya bisa bergeser lah gitu ya. Jadi hati-hati, kalau kena kaki ya kakinya bisa somplak lah gitu ya. Nah, sekarang kita akan praktek terkait dengan atau edukasi terkait dengan penggunaan kompor gas, khususnya tabung gasnya. Kalau kompor gas kalau udah kepasang udah tinggal nyalakan ya. Tapi tabung gas. Yang pertama, kalau kita ngomongin tabung gas, ya Bapak-bapak, seperti ini modelnya. Di rumah sama? Sama ya? Tulisannya apa Pak? Oke. Udah saya nggak mau bahas itu ya. Sama lah pokoknya kita sama-sama itu. Yang kedua, apalagi yang Bapak temukan biasanya di tabung gas? Warna hijau. Kemudian ada warna apa? Merah. Oke. Tahu mananya Pak? Warna hijau adalah bentuk tabungnya, warna merah apa? Ini bukan karet, saya belum ngomongin karet dulu nih, tapi tabungnya dulu. Nih. Warna merah. Warna merah ini adalah warna untuk menandakan bahwa tabung ini, titik terlemah dari tabung ini adalah di area ini. Sehingga kalau tabung ini kelebihan tekanan, maka area ini akan mengalami kebocoran. Entah itu di safety valve, entah itu valve-nya terlepas. Ya makanya kalau ada yang bilang bahwa tabung LPG meledak, secara teori tidak mungkin meledak karena tekanan yang diberikan itu di bawah ambang kemampuan tabung tersebut. Tabung ini dilakukan tes hidrostatis 150 daripada tekanan kerja. Tekanan kerjanya misalnya tekanan kerjanya 50, maka dia harus lulus uji 150 bar gitu kira-kira. Jadi dia di bawah tekanan kerja semuanya. Kapan dia bisa meledak atau kapan dia tabung ini bisa meledak? Pertama, ketika tabung ini diberikan tekanan berlebih, entah itu eksternal, entah itu internal. Ya, kalau eksternal maka tabung ini dipres, maka ini bisa meledak. Yang kedua, ketika ada panas berlebih sehingga tabung tersebut tekanannya meningkat, maka ini bisa meledak. Ya, tapi kalau secara normal dengan kondisi dijemur pun, insya Allah ini aman. Oke, itu yang pertama. Yang kedua ada valve di sini, betul ya ada valve. Di dalamnya ada apa Pak? Ada karet. Nih, ada karet. Karetnya warna merah. Warna pink. Iya sih, bisa juga pink ya. Kalau pink udah kelamaan pudar jadinya pink. Gitu ya, tapi aslinya warna merah. Nah, karet inilah penyebab kebocoran. Ya, penyebab kebocoran. Saya belum membahas karetnya dulu. Yang kedua, ada apa lagi di sini? Biasanya ada tambahan. Sorry. Nggak usah, nggak apa-apa. Saya akan teriak sedikit. Ada tambahan logam, betul nggak? Tambahan logam itu untuk apa? Untuk apa sebenarnya? Tabung ini harus ditera, di hidrostatis tes lagi setiap 5 tahun. Maka tabung tersebut ketika proses ke masyarakat dan sebagainya mengalami korosi. Ya mengalami korosi, di dalamnya mengalami korosi. Ini dibuka nih Pak, ini dibuka, kemudian di dalamnya mengalami korosi, kemudian dibuang. Nah ketika membuang ada gramasi, ada logam-logam yang ikut terbuang. Sehingga berat tabung ini menjadi berkurang. Karena berat tabung ini berkurang, maka timbangannya berkurang. Supaya menambah beratnya tadi, ditambahkan ini. Sehingga pada saat mengisi, tabung ini beratnya berapa isinya? 3 kilo. Nah, dengan berat tabung sekian ditambah 3 kilo isi, maka berat bruto dihitung berapa. Supaya pas nanti isinya adalah 3 kilo. Oke, jadi ini bukan akal-akalan, bukan. Tapi memang untuk menambahkan berat tabung tersebut sesuai dengan standar supaya dapat berat yang optimal isinya. Seperti itu. Nah, kemudian berikutnya apa lagi? Isi dalam tabung ini apa sih sebenarnya? LPG. Ya, kalau secara
Nah, ini kan secara apa namanya? Secara produk ini namanya LPG, ada tulisannya nih sebenarnya LPG. Ini isinya adalah gas LPG, bentuknya cair. Nah, karena bentuknya cair, mungkin Bapak Ibu pernah melihat tayangan broadcast ketika dibuang, dikeluarkan air isinya. Pernah lihat seperti itu? Iya, memang betul, isinya cair, cairan, bukan air. Ya Bapak Ibu ya. Makanya ketika kita beli beli atau nuker gas LPG, itu nukernya adalah berat, bukan nukernya tekanan. Betul ya? Nukernya berat. Nih tabung LPG beratnya gas LPG beratnya 3 kg. Nah, kendalanya adalah tadi saya sampaikan, sering terjadi kebocoran di sini akibat sealnya. Kalau terjadi misalkan contoh seperti ini, ya, terjadi seperti ini Bapak Ibu, ketika kita melakukan memasang regulator kemudian timbul seperti ini, bocor, apa yang kita lakukan? Cabut. Kemudian apa lagi? Ganti sealnya. Setelah diganti sealnya masih juga bocor, apa yang dilakukan? Ganti tabungnya, ganti gasnya. Nggak usah. Biasanya secara umum Bapak Ibu ngambil karet gelang, diikat di sini kan? Ya, setelah dipasang lagi nggak bocor. Nah, saran saya tidak lagi digunakan model seperti itu. Kenapa? Karena akan merusak regulator. Lalu caranya gimana? Yang pertama, kalau diganti tadi sudah tidak bisa, maka ditambahkan dagingnya. Caranya gimana? Lepas dulu yang ada di dalam, ya, lepas yang ada di dalam. Ambil karet yang lainnya, dipotong. Oke, dipotong sebagian. Oke, dipotong sebagian. Ini saya contohkan seperti ini. Ya, dipotong, kita ambil sedikit saja. Gak berhasil motong karet, motong tangan kan gitu ya. Hati-hati. Oke, kita potong. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak motong kurban aja. Oke, kemudian karet yang bukan daging. Daging karet yang tadi, yang potongan pertama tadi, masukkan di dalam. Ya, di dalamnya terlebih dahulu. Oke, di bagian dalam. Setelah itu baru yang tadi. Lakukan ini. Kalau ini belum berhasil berarti ganti karetnya lagi. Ya, karetnya kan mungkin terbatas ya Bapak Ibu ya. Ganti karetnya. Oke, kita coba sekarang, mudah-mudahan berhasil. Ya. Bocor nggak? Aman nggak? Ini sama dengan seal aslinya. Nah, cenderung kalau kita melakukan bagaimana? Tambahin karet gelang. Paham sampai sini? Bu, khawatir lagi nggak kira-kira nih? Enggak sih Pak, orang saya nggak pernah masang gas. Ya nggak khawatir, iya, orang yang masangin sekalian ngisi gitu ya. Oke, jadi Bapak Ibu tidak lagi, ya sekali lagi tidak lagi menambahkan karet gelang di bagian kepala regulatornya atau kepala valve-nya ini. Ini kalau ini kepala regulator. Tapi ada loh Pak yang jualan dipasang kemudian dipuntir-puntir gitu kan. Ya lebih kuat. Saya tidak merekomendasikan. Kenapa? Karena kalau terjadi kebocoran kita bingung melepasnya. Tapi kalau seperti ini ada kebocoran dengan posisi regulator setengah saja ini sudah terputus. Jadi gas akan mengalir ketika posisi regulatornya begini. Tapi kalau posisi setengah itu sudah keputus. Oke? Ada pertanyaan sampai sini? Jelas? Jelas, iya. Udah pengen buru-buru makan itu kelihatannya. Udah lapar ya. Oke, selanjutnya.